BIM ini kan aku batch 4 ya. Dan kakak kelas aku ada yang BIM 2, BIM 3. Aku langsung nanya-nanya, pokoknya langsung mulai aja secepat mungkin biar aku gak ketinggalan timeline gitu. Hai all, welcome back to Z Story. Hai semua teman-teman, balik lagi sama aku Ara. Dan hari ini seperti biasa aku bakalan ngobrol sama guest aku yang luar biasa. Tapi sebelum kalian misalnya mau ngobrol nih, dan kita kulik-kulik tentang guest kita kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen There's Entertainment. Karena setiap Jumat There's Entertainment akan selalu hadir video terbarunya. Nah, buat teman-teman juga nih yang lagi bingung mau lanjut kuliah di luar negeri, S2 atau apapun yang lagi butuh motivasi, pas banget kalian harus nonton video kita kali ini karena kita akan bahas sama guest yang akan kita undang kali ini. Oke, daripada kebanyakan intro nih, langsung aja kali aku panggil guest kita kali ini. So, please welcome. Halo Kak Tania. Halo Kara. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kara gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Kak Tania, terima kasih banyak ya udah mau join bareng Ders di sini untuk sharing nih ke teman-teman Ders. Mungkin sebelumnya boleh nggak nih, aku pengen kenal lebih dalam nih, teman-teman Ders juga pengen kenal sama Kak Tania. Mungkin boleh perkenalkan diri Kak Tania terlebih dahulu. Oke. Thanks for having me, Kara. Nama aku Natania Vincesta Putra, biasa dipanggil Tania. Sekarang aku currently menjalani S1 di Monash University, major Engineering Honors. Wow, oke. Berarti Kak Tania sedang menjalankan pendidikan ya di Australia ya Kak, di Monash University. Wow, keren banget. Nah, boleh tahu nggak sih nih Kak, sebelum aku kulik nih gitu, boleh ceritain sedikit tentang background Kak Tania mungkin yang akhirnya memutuskan untuk daftar beasiswa dan beasiswa apa nih? Oke. Pertama, sebelum aku terjun ke dunia scholarship, ke study abroad ini, aku tadinya cuma siswa biasa di SMA AN 28 Jakarta. Dan aku I come from like quite a strict family, jadi sebenarnya aku tuh belum kepikiran kalau aku mau ke luar negeri gitu-gitu. Sampai akhirnya aku lagi scroll IG aja biasa, terus aku lihat ada kayak a day in my life as a student study abroad. Terus aku randomly aja nanya mama aku kayak, "Ma, kalau aku kuliah di luar negeri boleh nggak ya?" Terus mama aku randomly juga, boleh aja. Terus ketika aku udah dapat my parents blessings, biasanya aku tuh langsung aja yang kayak, gas, oke, aku langsung research semua tentang study abroad, tentang beasiswa yang currently available, dan aku nemu nih program persiapan beasiswa Indonesia Maju. Nah, itu ketika aku kelas 10 kan. Dan si program persiapannya ini baru dibukanya itu kelas 11. Jadi aku emang dengan mengikuti aku BIM ini, kayaknya Kak Ara juga tahu ya tentang beasiswa Indonesia Maju. Dan itu aku ikutin persiapannya dulu ketika kelas 11, dan itu kurang lebih 1 tahun persiapan programnya. Kemudian baru pas aku kelas 12, ketika aku udah dapat LOA dari berbagai univ yang aku apply, aku baru daftarin untuk beasiswa S1-nya. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang berarti udah semester keberapa nih Kak di Australia? Aku baru banget lulus SMA 2025 kemarin, dan baru semester 1 sih selesai kemarin. Wow, baru selesai semester 1. Berarti Baru sudah banget. menjalankan kurang lebih 6 bulan ya di sana gitu. Ya, betul. Nah, momen apa sih Kak yang bikin katanya tuh kepikiran, kayaknya aku harus coba beasiswa luar negeri deh? Mungkin yang tadi aku bilang sih, aku kan cuma random aja. Kayak aku tadinya clueless banget nih, belum tahu mau ke univ mana. Sedangkan teman-teman aku tuh kebanyakan udah pada tahu gitu, tapi aku sendiri yang belum. Kemudian aku tuh sebenarnya tipe orang yang bener-bener feeling, aku tuh percaya banget sama guts aku. Jadi ketika kalau aku memikirkan aku di PTN atau di mana tuh aku biasanya nggak ada ambisinya gitu. Tapi ketika aku memikirkan tentang PTLN, tentang study abroad, aku tuh feel like I belong di PTLN. Mungkin itu agak weird juga, tapi aku percaya aja gitu. Dan ketika parents aku setuju, aku tuh langsung gas aja, aku langsung research sebanyak-banyaknya. Aku juga nanya kakak kelas aku yang ternyata juga udah di luar negeri dengan BIM juga. Kan BIM ini kan aku batch 4 ya. Dan kakak kelas aku ada yang BIM 2, BIM 3. Aku langsung nanya-nanya, pokoknya langsung mulai aja secepat mungkin biar aku gak ketinggalan timeline gitu. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih Kak tentang persiapan beasiswa Indonesia Maju ini tuh persiapannya seperti apa Kak? Boleh banget. Di program persiapan ini, mereka itu singkatku ya, dia tuh provide untuk les IELTS dan les SAT.
sebenarnya dikasih pilihan mau IELTS atau TOEFL atau SAT atau enggak A-level. Tapi aku milihnya IELTS dan SAT. Dan di program persiapan ini juga kita itu bener-bener dikumpulin sama kurang lebih 350 anak awardee persiapan juga di BIM ini dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi kita dikumpulin, pertama itu waktu itu ada bootcampnya, dikumpulin di Hotel Mercure bersama dengan 350 anak itu. Ada juga yang di luar negeri, tapi tetap EWNI ya. Kita semua dikumpulin di situ, dan persiapannya ini tuh benar-benar bikin kita ketemu sama banyak orang. Kita juga dengerin tentang webinar, tentang persiapan tentang nasionalitas, segala macem. Dan juga dengan persiapan ini kita di-provide agent untuk apply application-nya univ-univ lain. Nah, persiapan tentang kurang lebih itu, tapi kita tuh bener-bener di-provide gitu. Oh, dan kita juga dibayarin untuk lesnya juga dan tesnya juga. Kan tesnya berbayar ya, IELTS dan SAT itu berbayar, dan itu di-provide juga oleh BIM-nya. Kurang lebih begitu. Wow, keren banget. Nah, kalau misal ngomong-ngomongin tentang struggle-nya, ada nggak sih Kak waktu persiapannya? Jujur, aku struggle-nya tuh mungkin di bagian ini ya. Kayaknya semua student tuh juga kerasa kalau yang paling diuji itu bukan kesulitan kayak tesnya atau apapun, tapi terkait harapan kita tuh gimana. Menurut aku percaya banget semua student yang di journey ini tuh pasti kuat banget karena mereka tuh selalu high hopes. Dan aku juga selalu high hopes. Ketika aku tuh gak ada backup apapun, jadi one shot aku tuh cuman beasiswa ini dengan Monash. Harapan aku tuh selalu tinggi banget biar kita tuh selalu yakin, jadi nggak ada ragunya. Dan menurut aku yang paling struggle-nya itu terkait itu sih, selalu berharap, selalu yakin aja, dan selalu stay on track dimana plan kita biar selalu berjalan gitu. Berarti tentang harapan ya, struggle di situ. Nah, oke kan katanya ini kan sudah menjalani 1 semester waktu di Monash University. Nah, itu ada nggak sih Kak culture shock-nya waktu pertama kali hidup atau studi ke luar negeri? Oke. Sebenarnya surprisingly ketika aku udah sampai, aku tuh baru berangkat tuh sekitar Juli kemarin, dan Julinya juga udah mulai kuliah. Itu surprisingly banget, aku nggak begitu ada banyak culture shock karena di Melbourne, aku kan di Melbourne ya. Di Melbourne itu everything tuh very convenient, semuanya tuh teratur, dan maksudnya kalau terkait transportasi, accommodation, makan, semuanya itu udah jelas gitu, kayak sama juga di sini. Tapi semuanya lebih clean, lebih friendly, dan menurut aku yang culture shock yang yang ternyata jauh lebih bagus daripada di Jakarta itu sangat ini ya, pedestrian friendly, dimana trotoarnya itu selalu bersih, banyak banget transportasi umum. Bahkan yang aku kaget itu sama sekali nggak ada motor ya, selalu yang ada tuh cuman mobil, dan itu pun dikit, terus e-bike, terus ya motor tuh jarang banget yang punya, karena biasanya kalau sekali aku lihat ada motor itu pasti Harley, terus yang bagus-bagus gitu. Kemudian di sana itu aku juga settle-nya tuh nggak lama gitu. Terusnya aku settle tuh cepat karena aku dibantu juga oleh guardian. Ketika aku datang aku tuh masih under 18, jadi aku dibantu oleh guardian dari Monash, dibantu untuk accommodation-nya, dibantu untuk gimana sih ngelihat rules di Melbourne itu. Dan yang juga yang gak akan aku rasain kalau kuliah di Indo itu kurikulumnya beda ya. Kurikulumnya itu lebih multicultural, lebih interaktif, dan juga aku bisa ketemu dengan banyak sekali teman-teman dari berbagai macam kontinen ya. Dan itu paling menarik sih menurut aku. Wow, benar banget. Kak, berarti emang kalau di Australia tuh beda banget sama di Jakarta ya. Nggak ada motor, di sana lingkungannya. Terus kalau di sana katanya pernah ada pengalaman unik atau lucu nggak selama menempuh pendidikan di sana? Lucunya apa ya? Paling ketika aku baru banget nyampe, aku tuh kan ya masih clueless ya. Jadi aku tuh sering apa ya? Kayak ketika aku misalkan lagi ngantri ini, aku selalu suka lama gitu, jadi beneran suka diburu-buruin sama strangers di belakang. Terus apa ya, kalau lucunya paling gak banyak sih, karena ya aku tetap hangoutnya juga sama teman-teman. Untuk sekarang sih aku masih
teman-teman sama teman-teman Indo ya yang sebeasiswa juga, karena lumayan banyak juga beasiswa yang teman-teman beasiswa yang di Monash. Terus paling apa ya? Ya kurang lebih itu aja sih. Oke, berarti waktu itu katanya berangkatnya juga banyak dong orang teman-teman dari Indonesianya. Berapa orang, Kak? Kalau Kalau boleh berangkatnya tahu. beda-beda, tanggalnya tuh beda-beda. Tapi aku waktu itu berdua doang Oh. sih sama teman aku. Tapi kita semua arrive Oh, oke, jadi seminggu sebelum. Oh, oke. Jadi di sana tetap ada teman dari Indonesia ya, tinggal bareng ya, Kak, di sana. Iya, aku di student apartment gitu berdua sama teman aku. Oke. Terus kalau pengalaman dari katanya tuh kalau orang-orang di sana tuh seperti apa sih, Kak? Beda nggak sih sama orang-orang di Indonesia? Aku penasaran soalnya. Orang-orangnya. Ini menarik nih. Menariknya itu ketika aku tuh sering jalan-jalan sendiri di city-nya gitu. Karena kan kalau kampus Monash-nya itu kan kayak di suburb gitu. Tapi untuk aku tinggalnya tuh di city, jadi lumayan jauh. Tapi di city-nya itu ketika aku kayak misalkan outfit aku bagus nih, terus aku udah siap-siap banget, rambut aku bagus segala macam, terus aku yang beneran energi aku tuh kayak semangat banget gitu buat jalan-jalan. Nah biasanya ketika aku jalan-jalan, biasanya tuh strangers ada aja gitu yang kayak I like your outfit, I like your hair gitu-gitu, tapi langsung lewat aja gitu. Jadi tuh lucunya mereka tuh selalu compliments randomly, tapi ya itu hal normal gitu. Sedangkan kalau di Jakarta kan kayaknya nggak ada yang pernah kayak gitu ya. Dan di sana tuh juga semuanya friendly, mostly friendly, dan everyone just very supportive gitu loh kalau dalam hal-hal yang menarik gitu sih.